Sayang, perkenalkan kita dari kelompok Brigiteu. Di sini kita akan menjelaskan laporan hasil analisis kita. Dan di sini di kelompok saya kita ada member, ada Alvin, yaitu saya, Alvin Sudardi, ada Frederick, Iskandar, Nelvins, dan Idam. Jadi saya akan menjelaskan tentang topik masalah kami dalam bidang entertainment, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi popularitas lagu di Spotify tahun 2023. Oke, dan di sini kita masuk ke background-nya. Oke, sebelum kita masuk ke background-nya, perkenalkan nama saya Idam Abaseri. Dan sekarang saya menjelaskan background dari kelompok kami, yaitu Sporty. Sporty merupakan salah satu platform streaming musik terbesar di dunia dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya. Lagu-lagu yang populer di Sporty biasa mencerminkan tren musik yang sedang digemari masyarakat. Namun, tingkat popularitas lagu tidak hanya dipengaruhi oleh artis yang membawakan, tetapi juga oleh karakteristik musikal seperti tempo, energi, daya beli, serta elemen emosional dalam musik itu sendiri, seperti lagu pop. Melalui data Sporty tahun 2023 yang berisi 453 lagu populer, serta maksud saya 953 lagu populer beserta karakteristik audionya. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi popularitas lagu di Spotify. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang ciri khas lagu yang cenderung lebih sering didengarkan oleh pengguna Spotify. Oke, dan mengapa itu penting? Topik ini penting karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi popularitas lagu di era digital, khususnya di platform streaming seperti Spotify. Dalam industri musik modern, data memainkan peran besar dalam menentukan arah tren dan preferensi pendengaran. Dengan menganalisis karakteristik musikal seperti tempo, disability, energi, dan exposure di berbagai platform, kita dapat mengetahui pola dan ciri khas lagu yang berpotensi sukses di pasar global. Hal ini tidak hanya berguna bagi musisi dan produser dalam menciptakan karya yang lebih sesuai dengan selera pendengar, tapi juga bagi label rekaman dan platform digital untuk merancang strategi promosi yang lebih efektif berbasis data. Selain manfaat praktisnya, analisis ini juga memiliki nilai akademik karena menunjukkan peranan nyata metode data science dan bidang industri kreatif. Proses seperti pembersihan data, deteksi outlier, visualisasi, serta analisis korelasi membantu mengubah data serta menjadi wawasan yang bermakna. Oke, selanjutnya saya arahkan ke teman kita Iskandar. Oke, perkenalkan nama saya Iskandar Zulkarnain. Saya menjelaskan di bagian pentingnya tujuan analisis. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat popularitas lagu di Spotify tahun 2023. Dengan menggunakan pendekatan analisis, data berbasis big data, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai karakteristik musik yang berperan besar dalam menentukan apakah sebuah lagu mampu menarik perhatian pendengar dan mencapai tingkat pemutaran yang tinggi. Pengumpulan data yang diperlukan, pihak yang terlibat tim analisis data, kelompok Prekiteu,
bertanggung jawab dalam proses eksplorasi, pembersihan data, cleaning, visualisasi, serta analisis hubungan antar karakteristik lagu dengan tingkat popularitasnya. Tim juga memastikan hasil analisis dapat disajikan secara mudah dipahami dan relevan dengan tujuan penelitian. Spotify sebagai penyedia data sumber melalui API dan data publik yang tersedia, Spotify menyediakan informasi karakteristik lagu. Pengguna hasil analisis, pengguna Spotify dan pengamat musik yang dapat memperoleh wawasan mengenai tren dan selera musik global tahun 2023. Akademisi dan mahasiswa yang tertarik mempelajari bagaimana data analitik dapat diterapkan dalam industri kreatif, khususnya dalam bidang musik digital. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman kita Nelvin. Nah, selanjutnya adalah jenis data yang diperlukan, yaitu data numerik. Data numerik itu berupa angka-angka untuk bisa digunakan dalam perhitungan statistik dan analisis kuantitatif, seperti traceability, effectiveness, dan spaciousness. Lalu data tanggal dan waktu. Data bertipe tanggal untuk menggambarkan waktu perilisan lagu, sehingga bisa digunakan untuk menganalisis tren musik berdasarkan periode tertentu. Kalau untuk tanggal data waktu dan data set ini adalah release date. Lalu data kategorikal. Data kategorikal ini merupakan data teks atau label yang mewakili identitas, nama, ataupun kategori. Dalam dataset kami, data kategorikal meliputi underscore name berupa nama atau judul lagu. Artis underscore name itu isinya nama penyanyi, grup, atau musisi yang membawakan lagu. Genre. Lalu sumber dan format data. Sumber datanya publik atau open dataset yang dikumpulkan melalui data scraping dari Spotify API, kemudian diunggah di platform seperti Kaggle. Format data, comma-separated values atau CSV. Ukuran data kurang lebih 153 baris lagu dan beberapa kolom fitur musik. Jenis datanya ialah sekunder. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kita, Frederick. Saya akan menjelaskan data collectionnya. Pada tahap ini, proses pengumpulan data dalam analisis Spotify 2023 dilakukan dengan mengaitkan data penelitian di network dataset Kaggle. Isi datasetnya itu terdapat 25 kolom. Karena tipe data dari masing-masing kolom itu berupa kategorikan string, atau integer, atau float juga, kategorical atau string. Baik, kami akan lanjut ke pembahasan kodenya. Baik, saya akan menjelaskan isi dari kode-kodenya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pertama kita import data dulu dan dataset. Kita import sebagai library untuk bentuk data primitif. Kita import yaitu panjang, list, ribbon, dan nanti. Dan ini adalah untuk membaca atau meload dataset. Dan ini semua data dari dataset yang atas kita lanjut ke ini semua informasi dari datanya. Kita lihat data tipenya itu apa aja dari masing-masing kolom. Di sini seperti HM, dia tipenya objek atau string, discount, integer, playlist, load, Apple playlist, integer, string, feedback, dan lain-lainnya. Dan pertama-tama kita bisa semua bisa terdapat menu di
kolom saja. Nah, 50 ini maksudnya itu ada 50 baris yang kosong. Ada 50 baris di sana yang kosong. Terdapat isi PU. Dan di ininya terdapat yang bulan. Kita akan menangani misi PU. Di sini kita akan mengisi misi PU di kolom mulai angka dan kemudian. Angka itu maksudnya di yang seperti ini kayak feature. Jadi kita isi dengan dia. Atau bukti kalau misalnya mencapai sudah diisi dengan media. Dan ini bukti kalau sudah terisi. Sekarang kita akan misi PU-nya di kolom kategori atau teks. Kolom teks ya. Kalau sudah diisi jumlah misi-nya sudah teratasi dengan baik. Selanjutnya kita akan menghapus duplikat. Karena di sini jumlah duplikat, karena pada data kami jumlah data duplikat tidak ada, jadi tidak perlu ada aksi yang kita lakukan. Karena sudah nol data duplikat. Selanjutnya kita akan lanjut ke standarisasi format data seperti tanggal karena kita harus bisa dapat tulisan kecil. Nama lagu dan awal ini misalkan format tanggal. Keempat yaitu menangani outlier. Ini visualisasi datanya dengan menggunakan kebutuhan. Kemudian apakah ada outlier yang disebutkan? Kemudian hasilnya. Tapi juga tidak disuruh wilayah menggunakan metode LPM. Contoh itu ya. Nah, di sini terdapat jumlah baris yang menggunakan oleh itu ada 400. Ada 400 yang terdapat. Ada 400 ada 400 baris yang mengandung outlier di dalamnya. Nah, karena jumlah baris yang mengandung outlier mencakup hampir 50% dari data, maka kami tidak akan menghapusnya. Karena jika dihapus akan menyayangkan banyak informasi dari data asli. Maka kami menggunakan metode with solution untuk menangani nilai ekstrimnya. Dan ini visualisasinya adalah outlier dari nah, selanjutnya itu juga PP data. Di sini juga kita mengubah dari unit ke plot. Ini bukti kalau sudah diubah ya.
yaitu validasi dari semua hasil validasi di atas tadi ya. Dan pengecekan ulang mesin value-nya, itu sudah tidak ada mesin value ya. Kita akan ini tentang objek. Pak itu diubah menjadi float agar objek yang dijual. Skala datanya. Aplikasi karena data kita tidak ada di aplikasi. Lalu ukuran akhir data setnya. Di sini kami menyimpan data set itu. Data yang sudah dibersihkan. Kita lanjut ke data analisis. Tujuan dari data analisis kami itu kedua karakteristik seperti tempo dan integrity dan energi memiliki hubungan dengan penyebab bencana. Ketiga yaitu bagaimana ciri-ciri umum dari lagu-lagu yang populer sampai pada tahun 2003. Di sini kita menentukan kolom atau atribut yang dapat kita itu sudah kita mau fokuskan pada analisis selanjutnya. Selanjutnya kita lanjut ke analisis visualisasi data. Jadi kita membuat kategori popularitas dan jumlah screen terlebih dahulu. Oh, jumlah screen terlebih ya. Naik dengan jumlah screen paling tinggi, radio, bagaimana perbedaan antara statistik, sensitivity, potensi dan lainnya tentang aktif populer dan tidak populer. Kira perbedaannya. Selanjutnya bagaimana perbedaan historical seperti sensitivity, energi, dan balance antara lagu populer dan tidak populer di Spotify. Apakah lagu yang masuk lebih banyak rilis Spotify atau fitur saja atau fitur lebih? Oke, ulang. Apakah lagu yang masuk di playlist Spotify, Apple, Deezer atau saja fitur lebih populer? Apakah faktor ini seperti tempo atau karakteristik instrumental mempengaruhi popularitas lagu? Bagaimana ciri khas umum dari lagu-lagu populer di Spotify pada tahun 2003? Di sini kami akan menginformasikan hasil di angka.
Karena diikuti oleh pada lagu sebaliknya lagu dengan sebelumnya dan memiliki sensitivity dan energi yang lebih bervariasi dan tidak begitu. Hal ini menunjukkan bahwa Spotify sekarang lagu dengan teknis dan tidak dilihat yang sesuai dengan ada aktivitas yang dalam meskipun finance tidak menunjukkan pola konsisten, variabilitasnya justru memperlihatkan bahwa emosi lagu populer tidak selalu harus ceria. Lagu sedih dengan gaya Nusantara juga bisa viral. Kesimpulannya yaitu sensitivity dan energi jadi dua faktor musikal yang terlibat kualitas sebuah biasanya itu contoh PPKM dan emosi. Pola pada boxbox menunjukkan bahwa lagu populer memiliki rentang BPM sebesar 100%. Ini tipe tempo lagu pop, dance, dan lain-lain. Dengan itu nilai energinya kalau lagu populer juga cenderung lebih tinggi dan stabil. Korelasi positif antara BPM dan energi menunjukkan bahwa semakin cepat tempo sebuah lagu, semakin tinggi pula persepsi yang dilakukan oleh kesimpulannya itu tempo dan energi yang seimbang. Dapat meningkatkan daya tahan lagu. Dengan tempo sedang tidak cepat menjadi paling efektif hasil analisis menunjukkan bahwa lagu populer cenderung lebih sering muncul di playlist semacam dari populer semakin sering lagu muncul di playlist semakin tinggi pula durasi. Selain itu playlist editorial buatan tim atau Spotify memiliki pengaruh yang signifikan terhadap popularitas. Lagu yang masuk playlist ini cenderung mengalami peningkatan jumlah pendengar secara eksponensial dan dalam waktu singkat. Kesimpulannya itu popularitas lagu tidak hanya ditentukan oleh karakteristik musik, tapi juga oleh tingkat eksposur digital dan hubungan algoritma platform. Korelasi antar fitur. Dari hasil statistik deskriptif dan korelasi, fitur seperti sensitivity, energi, dan Spotify playlist memiliki korelasi kuat terhadap perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa di sekolah makin besar peluang negatif dengan tugas. Artinya lagu yang terlalu tidak ada cenderung kurang disukai oleh pikiran dan kurang vokal dan tidak menarik. Dan itu fitur lagunya menunjukkan relasi kita terhadap kesimpulannya yaitu lagu yang lebih energi dan mudah diikuti oleh pendengar umum lebih cenderung populer dibanding eksperimental dan komersial. Secara umum lagu dengan kombinasi dance tinggi, energi kuat dan tempo yang cepat dan exposure yang luas di playlist jadi ciri khas utama lagu-lagu populer di Spotify pada tahun ini. Ini lagu korelasi dari korelasi antar fitur dan popularitas. Jadi untuk kesimpulan dari implementasi sebelumnya, kalau popularitas lagu Spotify lebih banyak ditentukan oleh faktor musiknya dan exposure digital. Lagu yang terlalu akustik atau instrumental cenderung kurang dapat perhatian audiens. Meski tidak energi ada dua indikator yang penting untuk lagu-lagu populer pada tahun 2020. Sekian presentasi kami dari